DJ Nansuya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fikri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil tugas kami untuk mapel PPKN yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Bullying di Sekolah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, dimulai dari saya Nurul Nisa Al-Khair, dan di sebelah kanan saya Halisatul Nazihah, dan di sebelah kiri saya Husnul Khotimah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang perilaku bullying yang marak terjadi di sekolah, di mana bullying merupakan tindakan kejahatan. Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Salah satu tempat sering terjadinya bullying yaitu sekolah. Anak-anak beresiko menjadi korban bullying didasari oleh berbagai alasan, mulai dari ras, agama, hingga penampilan. Murid yang mengalami korban bully akan mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan anak takut sekolah dan menjadi depresi. Adapun tindakan bullying masuk ke dalam pelanggaran HAM yang ditulis dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi korban tindak pidana bullying. Baiklah, pemaparan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Husnul Khotimah. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Kami akan mengangkat satu contoh kasus bullying yang marak terjadi di sekolah. Seorang siswa sekolah menengah pertama negeri SMPN 16 Kota Malang berinisial MS menjadi korban perundung hingga kekerasan oleh sesama pelajar di sekolah itu. Trauma mendalam dia rasakan, apalagi banyak ditemukan luka lebam di sekujur tubuh akibat perundungan atau bullying yang dilakukan 7 rekannya itu. Paman MS Topik mengungkapkan bahwa keponakannya sering menangis sendiri ketika ada orang datang menjenguk. Keluarga turut sedih melihat MS menangis. MS pun sesekali merasakan ketakutan, keluarga khawatir. MS mengalami trauma atas tindakan kekerasan teman-temannya di sekolah. Di ruang perawatan diam. Tapi kalau ada banyak orang atau didatangi orang, tiba-tiba ketakutan sampai menangis, kata Taufik. Luka lebam MS diketahui ditemukan pada pergelangan tangan, jari tengah tangan kanan, punggung dan kaki. Polisi kini menangani serius kasus bullying ini. Selain melakukan penyidikan, polisi juga melakukan perlindungan kepada keluarga korban, serta memberikan pendampingan psikologis untuk menghilangkan trauma MS. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Khalisatul Nazihah. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, bagaimana cara mengatasi dan memberikan efek jera terhadap pembullying. Perundungan atau bullying bukan merupakan suatu tindak pidana baru di tengah masyarakat. Bullying tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat dampak dari bullying paling berbahaya, yaitu dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Karenanya, perlu perlindungan yang diberikan oleh hukum, supaya tindak pidana bullying di Indonesia dapat berkurang. Oleh karena itu, berikut beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori bullying, yaitu anak korban kekerasan di sekolah, anak pelaku kekerasan di sekolah, anak sebagai korban kekerasan fisik, anak sebagai korban kekerasan psikis, anak pelaku kekerasan fisik, anak pelaku kekerasan psikis. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi korban tindak pidana bullying adalah pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu perlindungan anak.
Sedangkan perlindungan untuk pelaku dengan mengedepankan diversi dalam upaya penyelesaian tindak pidana bullying dan mengesampingkan sanksi pidana. Rumusan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak perlu direformulasi pasal dengan menyebutkan bahwa kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik termasuk dalam tindak pidana bullying, atau memasukkan penjelasan terhadap Undang-Undang pasal 76 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sehingga yang dimaksud kekerasan adalah kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Upaya penal dan mengatasi bullying dapat dilakukan suatu pembuatan program yang dimasukkan di dalam kurikulum belajar siswa. Dapat berupa mata pelajaran, mini drama, ataupun pelajaran lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.